Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan penyusunan permodelan dengan pendekatan sistem dynamics ya. Jadi dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita berpikir dalam konteks sistem. Yang kedua kita juga sudah mulai mengenalkan bagaimana kemudian eh, mengembangkan causal loop diagram dan stock and flow diagram ya. Nah, hari ini kita mencoba untuk pembahasan yang lebih detail terkait dengan permodelan sistem dinamis ya. Baik. Secara umum ada 4 tahapan ya. Jadi yang pertama adalah fase untuk membangun konseptual sistemnya begitu ya. Yang kedua kita lanjutkan dalam fase formulasi, diikuti dengan fase testing, dan yang terakhir adalah fase penggunaan model tersebut begitu ya. Tahapan ini diambilkan dalam berbagai studi yang telah dikembangkan menggunakan pendekatan sistem dynamics ya. Jadi memang pengembangan CLD atau causal loop diagram dan stock and flow diagram itu masuk pada fase pertama ya, atau the conceptualization phase ya. Kemudian hari ini kita akan masuk dalam fase formulasi dan testing, dan nanti pekan depan kita akan masuk ke dalam fase penggunaan model tersebut ya. Baik, satu persatu kita coba akan jabarkan ya terkait dengan conceptualization phase begitu ya. Ini ada diawali dari mendefinisikan atau menjelaskan apa yang kemudian disebut dengan tujuan dari model tersebut gitu ya. Apakah tujuannya untuk exploratory gitu ya, atau kemudian untuk menentukan kebijakan dan sebagainya. Selanjutnya kita juga harus mendefinisikan tentang boundaries ya, batasan. Kemudian menentukan variabel-variabel yang penting gitu ya terkait dengan sistem tersebut. Yang ketiga, dalam tahapan ini kita mencoba untuk mengembangkan causal diagram dan stock and flow diagram. Ini kita mengembangkan constructing konseptual ya, graphical model gitu ya dari variabel-variabel yang sudah kita tentukan. Memang tahapannya diawali dari CLD terlebih dahulu, kemudian lanjut dengan SFD ya. CLD masih bersifat basic begitu ya, bahkan variabelnya mungkin masih umum, tetapi ketika kita sudah masuk ke SFD, variabelnya menjadi lebih kompleks ya. Terakhir, kita mengembangkan formulasi untuk dynamic hypothesisnya, walaupun belum secara matematis, tetapi kemudian kita menjelaskan dalam bentuk behavior ya, atau perilaku. Ini menjadi penting di awal untuk di-clear-kan ya, untuk dijelaskan, sehingga pada saat masuk formulasi matematika, kita menjadi lebih jelas ya, atau lebih mudah. Tahap yang berikutnya kita masuk pada formulation phase ya, atau kita menjelaskan atau menurunkan begitu ya dari konteksnya visualisasi berbentuk graphical begitu ya, menuju kepada yang lingkupnya menjadi lebih detail dalam rumus matematika ya, atau bahasanya adalah mentranslasi dari feedback diagram ya, baik itu CLD maupun SFD itu dalam persamaan matematika. Kemudian kita juga menjelaskan nilai-nilai dari setiap parameter yang kita tentukan sebagai parameter utama dalam menilai sistem yang sedang kita kembangkan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fase testing ya. Testing ini untuk mengevaluasi model yang kita kembangkan begitu ya. Pendekatannya adalah verifikasi dan validasi begitu ya. Verifikasi lebih kepada konstruksi modelnya, sedangkan validasi adalah menilai apakah sistem tersebut sudah mendekati dari sistem sesungguhnya ya, atau sistem actualnya seperti apa. Apakah errornya kecil atau besar begitu ya. Nah, yang terakhir begitu ya, setelah model tersebut dilakukan verifikasi dan validasi, jika memang validasi dan verifikasi yang menyatakan model tersebut adalah mendekati sistem sesungguhnya gitu ya, maka model tersebut dapat dilakukan untuk atau dapat digunakan sebagai tools pengambilan kebijakan misalnya, atau tools yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan sebagainya gitu ya. Setidaknya dari model yang sudah dievaluasi ini dapat ditentukan apakah perilakunya dari model ini bisa mencerminkan perilaku sesungguhnya gitu. Sehingga pada saat kita kemudian melakukan perubahan variable begitu ya, nilai dari suatu variable, maka kita akan mendapatkan respon yang mirip gitu ya, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran. Oh, nanti seandainya ada salah satu variabel yang dirubah, maka impact-nya adalah seperti ini gitu ya. Nah, dari sini kemudian sistem dynamics ini menjadi powerful begitu ya,
untuk memberikan insight ke depan begitu ya, simulasi ke depan terhadap satu masalah begitu ya, dengan konstruksi model yang betul-betul sudah terverifikasi dan sudah tervalidasi. Baik, kita akan masuk dalam bagaimana kita melakukan translating begitu ya dari feedback diagrams ke dalam persamaan gitu ya. Ini ada salah satu contoh begitu ya sebagai sampel bagaimana kemudian persamaan dalam model populasi begitu ya. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya populasi akan dipengaruhi oleh 4 variabel gitu ya. Ada imigrasi ya atau perpindahan penduduk gitu ya dari luar ke dalam gitu ya. Kemudian ada emigrasi, perpindahan penduduk dari dalam keluar, diikuti dengan adanya kelahiran dan adanya kematian begitu ya. Nah, tentunya dari masing-masing variabel ini tentunya akan ada semacam laju ya, atau ada konstanta yang kemudian menentukan tingkat pertumbuhannya, tingkat pertumbuhan ataupun tingkat penurunannya, sehingga ini menjadi salah satu variabel yang mendukung atau mewakili dari keempat variabel tersebut apakah masing-masing variabel tersebut naik atau turun di setiap tahunnya begitu ya. Dalam SFD ya kita ketahui bersama dalam sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 4 icon gitu ya, yang segi 4 atau square ini menandakan level, kemudian lingkaran ini menandakan auxiliary begitu ya, dan belah ketupat ini menandakan konstanta begitu ya. Karena ini menandakan faktor waktu ya, sehingga akan ada fungsi diferensiasi ya, diferensi perubahan populasi dari satuan waktu ya. Baik, ini salah satu atau beberapa persamaan yang mungkin terjadi begitu ya dalam perhitungan rate ya atau laju begitu ya. Ada yang fungsinya adalah konstan dikalikan dengan level, ada super konstan dikalikan level, begitu, ada variabel dikalikan level, atau bahkan dalam bentuknya normal rate ditambah efek begitu ya. Ketika bentuknya adalah negative feedback loops ya, biasanya formulanya menggunakan formula yang sebelah kanan ya, desired value dikurangi level dibagi dengan adjustment time. Nanti akan terbiasa dengan rumus-rumus seperti ini ketika kita mencoba untuk mengembangkan model dynamics ya. Selanjutnya gitu ya, ada pendekatan yang namanya smoothing equation gitu ya. Smoothing equation adalah seperti mungkin mudahnya dilihat dari grafik di samping ya, menggunakan rumus yang di bawah ya, variable to be smoothed dikurangi dengan level dan dibagi dengan atau dirasiokan dengan smoothing time. Ya, jadi dalam pendekatan ini kita coba lihat ya, ternyata memang di sini fungsi utamanya demand itu ketika kita masukkan dalam formula gitu ya, atau dalam equation, boleh jadi tiba-tiba akan muncul begitu ya, bentuknya persegi begitu ini, agak kasar sedikit ya, yang warna merah begitu ya. Tiba-tiba muncul begitu ya, demand itu di satuan waktu tertentu jumlahnya adalah 15 atau 16 begitu ya. Namun ternyata tidak serta-merta bisa begitu gitu ya. Memang demand ini munculnya perlahan. Nah, untuk memastikan bahwa demand itu berjalan beranjak naik, tidak tiba-tiba langsung muncul ada 14 atau 15 permintaan begitu ya, maka ini bisa kita berikan efek halus ya atau smoothing ya. Ini kalau misalnya kita gunakan beberapa pendekatan yang berbeda ya, biru dan hijau ya. Kalau angka smoothingnya direndahkan maka larinya di hijau begitu ya. Kalau dikuatkan maka grafiknya akan berubah menjadi biru ya. Ini equation untuk smoothing. Kemudian untuk ada lagi equation delays begitu ya. Jadi delays ini ada jarak waktu begitu ya. Jadi misalnya di grafik yang sebelah kanan ini dapat dilihat begitu ya, munculnya demand ini begitu ya, atau order ini tidak serta-merta langsung dimulai dari titik nol gitu. Memang ada delay terlebih dahulu, baru kemudian order ini terpenuhi di waktu tertentu ya, mungkin di waktu hari kelima atau hari ke-6 begitu ya, baru kemudian akan terisi ya di level 50. Nah, ketika kemudian memang menggunakan kombinasi delays dan smoothing, maka bentuknya akan menjadi yang warna hijau ini ya. Jadi akan mengalami delay, perjalanannya tertunda begitu ya. Tidak langsung muncul di titik 0, tapi di titik 2 dia akan mulai pengisian gitu ya.
namun tidak serta-merta kemudian langsung penuh gitu ya, pemenuhan demand-nya. Tidak langsung 50 tapi kemudian perlahan ya. Mungkin dimulai dari 10 dulu begitu ya, 20 naik sampai kemudian pada titik tertentu ya, pada waktu misalnya 30 begitu ya. Di hari ke-30 baru kemudian demand tersebut terpenuhi ya, seperti itu. Kemudian auxiliary begitu ya. Tidak serta-merta kemudian semuanya dapat diisi dengan hubungan matematis begitu ya. Untuk memudahkan permodelan dalam sistem dynamics begitu ya, kita dapat menggunakan pendekatan tabulasi ya, atau kemudian kita kenal dengan graphically formulated gitu ya, dengan pendekatan tabel. Jadi misalnya asumsi apa variabel itu tergantung dari beberapa kriteria gitu ya. Ketika kriteria A bisa digunakan konstanta A aksen gitu ya. Ketika menggunakan pendekatan B maka bisa menggunakan konstanta B aksen. Seperti itu, sehingga ini akan memudahkan ya. Karena tidak semuanya hubungan itu bisa dihitung menggunakan pendekatan persamaan matematika. Kalaupun harus menggunakan persamaan matematika, maka kita harus melakukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Memang agak sedikit rumit, tetapi ada solusinya dalam sistem dynamics ya. Kita menggunakan pendekatan tabulasi ya. Kemudian ada beberapa tipe konstanta gitu ya. Ini saya sampaikan di sini. Misalnya ada konstanta untuk hitungan ya. Contoh misalnya area begitu ya. Bisa dalam satuan berapa hektar, berapa meter persegi dan sebagainya. Kemudian konversi faktor begitu ya. Ini semacam konstanta untuk productivity dari employee. Misalnya produktivitinya 10%, 50% atau berapa begitu ya. Kemudian normal atau parameter referensi parameter begitu ya dari setiap pengiriman ya. Misalnya normalnya pengirimannya adalah 20 hari begitu ya. Ini bentuknya konstanta ya, sehingga memastikan bahwa semuanya tidak berubah. Konstanta ini isinya itu bukan formula, tetapi bentuk angka dan satuan begitu ya. Kemudian growth or lifetime factors begitu ya. Misalnya seperti tadi dalam populasi ya, pertumbuhan penduduk misalnya 2% per tahun dan seterusnya gitu ya. Adjustment times ya, ini terkait dengan persepsi penundaan dan seterusnya. Kemudian natural constant ya, misalnya konstanta Planck dan sebagainya. Kemudian selanjutnya terkait dengan konstanta ini dapat diestimasi melalui 3 pendekatan ya. Yang pertama mulai dengan proses pengetahuan, kemudian kedua informasi dari individual ya, atau memang pendapat pakar yang memang memberikan pengalaman yang sudah cukup lama yang sebenarnya ini dapat diinputkan dalam model. Kemudian yang ketiga didapat dari perilaku sistem tersebut gitu ya. Ini dapat diperoleh dari uji coba model yang kemudian kita mendapatkan perilaku dari masing-masing model tersebut. Kemudian setelah dihasilkan model begitu ya, selanjutnya kita perlu tes model tersebut apakah model tersebut bisa mewakili dari sistem aktual ya, atau sistem sesungguhnya. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan verifikasi ya. Ada 3 yang dapat kita lakukan adalah melakukan cek terhadap coding dari modelnya gitu ya. Yang kemudian kedua adalah melakukan analisis dimensi, dan yang ketiga adalah error di numericalnya. Sebagai contoh, ini di diagram yang sebelah kiri gitu ya. Mungkin secara behavior sama gitu ya, tetapi secara struktural berbeda gitu ya. Jangkauan dimensinya berbeda gitu ya. Nah, ini ada error di sini, nah, karena itu maka verifikasi ini penting. Atau yang sebelah kanan gitu ya, polanya sama gitu ya, tetapi ada error di sana. Nah, ini menjadi penting dalam pengecekan model. Ini harus sama gitu ya, sebelum kemudian ditetapkan bahwa model ini dapat dilakukan atau dapat digunakan sebagai model acuan gitu ya. Selanjutnya ada model validasi ya. Ada 3 pendekatan di sana. Yang pertama direct structure test begitu ya. Ini ada structure oriented behavior test, dan yang terakhir adalah behavior pattern comparison test ya. Nah, untuk yang 1 dan 2 ini sifatnya berbasis dari perbandingan begitu ya. Nah, yang ketiga juga berbandingan sama, tetapi pendekatannya lebih ke arah statistikal ya, untuk penilaian error. Nah, nomor 1 ini ada beberapa poin gitu ya.
ada yang bisa kita gunakan untuk melakukan validasi terhadap model. Yang pertama theoretical structure ya, dan parameter confirmation. Jadi ini dua hal yang penting. Kita akan melakukan evaluasi terhadap parameter dan struktur dari sistem yang sudah kita kembangkan. Apakah memang masing-masing parameter dan struktur ini merepresentasikan sistem sesungguhnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita mencoba melakukan testing terhadap kondisi ekstrim gitu ya. Apakah dalam kondisi ekstrim ini modelnya error atau tidak gitu ya. Sistem yang baik, meskipun dalam kondisi ekstrim, maka sistem tersebut akan menghasilkan pola yang sama, tidak akan menghasilkan error yang cukup besar gitu ya. Kemudian kita memastikan boundary-nya, batasannya sesuai dengan strukturnya begitu ya. Jadi tidak berada pada jangkauan yang berbeda dimensi. Dan yang keempat, konfirmasi terhadap empirical structure ya. Ini tidak ada berlawanan dalam konteks persamaan matematika yang logis begitu ya. Dan yang berikutnya adalah konfirmasi terhadap parameter secara empiris begitu ya. Parameter yang digunakan memang betul-betul mewakili dari sistem yang ada. Dan yang terakhir adalah face validation ya. Jadi memang secara penampakan atau wajah yang disajikan dalam sistem tersebut memberikan validasi yang mumpuni begitu ya. Kemudian yang kedua ya, model validasinya kita bisa menggunakan beberapa pendekatan, ada cukup banyak ya. Extreme condition ya, ini juga mirip dengan pendekatan yang pertama. Kita akan cek gitu ya, dampak yang dihasilkan dalam sistem tersebut, hasilnya seperti apa, apakah errornya tinggi atau tidak gitu ya. Sensitivity analysis ini kita gunakan untuk melihat variabel-variabel yang memberikan dampak yang cukup sensitif ya terhadap perubahan variabel. Yang ketiga, qualitative feature analysis. Nanti kan ada contoh, nanti kita coba kita coba pilih begitu ya, bagaimana yang dampak perubahan kualitatif terhadap behavior si model begitu ya. Kemudian boundary education of behavior ini juga kita lihat dari impact terhadap perilakunya ketika boundary-nya kita rubah gitu ya. Kemudian comparison with adaptive theory ya, kita coba bandingkan terhadap teori-teori yang sesuai terhadap perilaku yang muncul dari model tersebut. Jangan sampai bertolak belakang gitu ya antara hasil dari model kemudian teori-teori yang sudah terbukti secara ilmiah begitu ya. Kemudian berikutnya kualitatif karakteristik ya, ini dibandingkan dari model tersebut terhadap karakteristik kualitatif, apakah bertolak belakang atau tidak gitu ya. Kemudian modified behavior prediction ini coba merupakan salah satu tes yang kemudian digunakan untuk melihat perilaku yang terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian terakhir Turing test ini dilakukan perbandingan ya. Jadi antara data aktual dibandingkan dengan data hasil modeling. Kemudian data ini disajikan kepada kedua salah satu pakar begitu ya. Kemudian pakar tersebut akan menilai sejauh mana kemudian tanggapan pakar tersebut apa ketika memang pakar tersebut tidak bisa membedakan mana hasil model dan data aktual gitu ya, maka model tersebut bisa dikatakan valid begitu ya. Sementara ketika pakar tersebut bisa dengan mudah ya membedakan antara model buatan dan model aktual, maka ini mungkin perlu diperbaiki terlebih dahulu ya modelnya. Terakhir ya, ini sebagai salah satu contoh extreme condition test ya. Ini ada dua model ya, satu model yang sama ketika sebelah kiri adalah normal, sebelah kanan adalah hasil tes ekstrimnya begitu ya. Hasilnya adalah perilakunya masih sama begitu ya, walaupun mungkin angkanya berbeda. Nah dalam kondisi seperti ini dapat dipastikan bahwa model tersebut memiliki struktur yang baik begitu ya. Ini salah satu contoh qualitative feature analysis ya. Behaviornya masih sama walaupun ketika diberikan input angka yang berbeda gitu ya. Contoh misalnya warna biru, merah, dan hijau gitu ya. Dengan pendekatan mungkin value-nya berbeda ya. Ada 10, ada 11, dan 9. Angkanya berbeda namun perilakunya masih sama ya.
Kemudian yang ketiga, validasi terakhir menggunakan perbandingan pattern begitu ya. Nah, ini biasanya menggunakan statistical measures ya, atau perhitungan atau pengukuran statistikal. Yang paling umum menggunakan pendekatan mean absolute percentage error ya, atau MAPE gitu ya, di mana biasanya menggunakan batasnya adalah 10%. Ketika memang nilai errornya kurang dari 10%, maka model tersebut dianggap visible untuk digunakan ya. Saya kira itu yang dapat sementara yang dapat disampaikan ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.